Wipit terus beta kenceng. Sudah? Oh Masuk semua? iya. Gimana Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hari dia pakai telur itu. Sehat, pelunggu. Alhamdulillah sehat. Mana yang lain nih? Alhamdulillah. Pak, stop dulu Pak. Masih belum kayaknya Pak. Stop kenapa? Nova? Mas. Kenapa Nova? Kan Pak makin gagah aja sudah saya lihat Pak. Aduh. Sudah pakai kaos hitam makin gagah aja saya lihat. Sanjunganmu adalah teror bagiku. Ampun. Pak. Mana yang lain? Ini ada ini Pak, ada. Murid satu ini nggak masuk? Masuk. Masuk dah. Dosennya sudah mau mulai. Udah pada isi daftar hadir di LMS? Sampun. Sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, santai sekali ya. Saya dulu Pak, sinyal nggak ada. Pak. Buka lawan. Fokus. Ya, Halo. Tania. Oh, Tania. Pak, Ya. Di mana itu? ya, Di mana itu? di rumah. Ingesnya sekarang ya. Dia bahas lebay lah. Jam berapa kita mulai nih? Kita mulai ya. Ayo, Ayo. Pak. Siapa Nah, ditunggu sekarang lagi Pak, nih? kita mulai aja. Ntar Udah. nyusul, Pak. Nanti nyusul Pak yang lain. Siap. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nova ini kenapa ini kok enggak ada videonya ini? Oh, lagi masak telur kayaknya itu. Tahu aja beta ini. Masak telur. Saya terus memantau Oh, Pak. lagi masak kayaknya. Harus Oh, lagi aktifin- merantau. Harus aktifin videonya. Malu kita mau bersanding di samping Bapak Alfian Martoni. Oh, ini. Terlalu gagah pakai kaos hitam Pak. Gombal, no, Pak. Kita cuma pakai baju kaos bola ini. Tidak apa-apa. Untung pakai baju. Ayo kita mulai ya.
Siapa juga ini yang belum? Ini Ya, Pak. temennya Tania belum ini juga. Siapa, Pak? Rosdiana. Nanti. Iya Masih itu. keluar katanya, Pak. Mungkin sinyalnya. Iya. Saya masih isi daftar hadir dulu sebentar Pak di classroom. Iya, di classroom, di LMS. Gagal fokus apa nih? Kenapa? Aduh, lagi bermasalah ini. Bentar dulu, Pak. Apanya? Lagi bermasalah jaringan, Pak. Pak. Jamnya. Siapa ketua kelasnya nih, kelas semester 6? Kalau boleh tahu. Pak. Siapa? Ya, Pak. Mataram apa Bonde? Mau Mataram, mau Bonder, pokoknya semester 6. Yang Mataram, Pak. Pokoknya UNU NTB. UNU NTB. Astaga. Nggak ada Bonder, nggak ada Mataram. Jadi, Pokoknya UNU kelasnya. NTB. Ya? Jaya. Jaya. Pak. Wah, Siapa tuh? Tania senyumnya ini Oh. aduh. Fokus saya jadinya ini, Pak. Wah, Oke, kita mulai ya. Ini Nova kenapa? Punya Nova? ya Pak, mulai deh Pak. Ya dah. Udah setengah 5 ini Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya minta maaf pertemuan pertama minggu kemarin itu tidak bisa hadir karena sedang repot borang akreditasi ya. Halo. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Terus mohon doa kalian. Apa nilai dari PT akreditasi tahun ini sosiologi bisa unggul atau baik sekali ya. Itu proyeksi kami kemarin. Semoga ya. Halo. Pak, suaranya Halo, putus. Pak, headsetnya Pak itu Pak, dia bergetar headsetnya itu, dia bunyi dia bergetar headsetnya itu Pak. Suaranya kurang Iya. Halo. Jelas. Sudah jelas ke? Sudah jelas? headset. Jelas Pak. Halo. Dah. Sudah Pak, sudah. Oh, ya. Sudah. Deketin sedikit Pak. Supaya Oh, besar deketin. suaranya Pak. Iya. Sampai mana tadi? Dapat dah. Minta doanya ya untuk Borang. minggu depan itu Sampai di pengumuman Borang, Pak. ya pengumuman untuk capaian akreditasi kita mau unggul baik sekali itu proyeksi kita kemarin. Capaian kita semoga sampai bisa tembus dinilai baik sekali ya. Ya. Amin. Ya, soalnya itu 5 tahun ke depan itu SIM kampus kita itu. Kalau baik sekali kan ngalahin prodi-prodi lain kita. Ya. Ya. Kedengaran ya? Ya. Terkait Pak. mata kuliah saya, mata kuliah sosiologi politik itu
Untuk RPS-nya saya bisa share screen ya. Saya share screen di apa yang ada di LMS sudah saya bagikan di sini kan. Bisa di-download Pak. RPS-nya kan, bisa dilihat. Terus kontrak kuliahnya. Udah, Pak. Ya, kontrak kuliahnya juga lengkap. Ini terus bahan tayang juga. Oke. Bentar ya. Kelihatan ya? Ya, Pak. Ya. Jadi sekarang kan kita masuk di penjelasan kontrak kuliah kita itu. Semester itu ada tugas, terus ada tugas kelompok ini. Untuk minggu depan kita akan bagi kelompok ya. Ya, siap, Pak. Iya, Pak. Siap. Gep. Nanti saya akan bagi 5 kelompok lah sesuai tema yang akan kita angkat sampai sebelum ujian tengah semester. Jadi nanti presentasi kelompok hasil dari nanti saya bagikan itu. Terus nanti setelah seiring berjalannya perkuliahan Kuliah kita, tatap muka ya. ya. Ini belum Gini, Pak. diedit ini. Kuliah tatap Pak. Belum diedit ini kan daring kan. Yang di sini belum. Pak, gini. Ya, gimana? Ini kan kita mau diskusi besok minggu depan kuliah kan bagi kelompok. Bagaimana kita tatap muka saja besok, Pak? Gimana? Di mana kita ketemu? Sama semua ya. Berapa jumlah? Di kampus. Berapa jumlah kalian? Di pantai. Pantai. Pak, kalau di kampus insya Allah di aula ini bisa ini Pak, di kelas juga bisa. Karena ada beberapa prodi yang itu kemarin Pak, ada beberapa prodi yang memang mereka kuliah tatap muka Pak sekarang, seperti prodi penjas. Itu mereka kuliah tatap muka sekarang Pak. Ya, terus gimana kalau kita minggu depan itu Pak, kita kuliah tatap muka saja. makanya Sekalian jumlah mahasiswanya untuk semester 6 ini berapa ini, Beta? 30-an? 30-an lebih. Tuh. 30 dah, bukan lebih kayaknya. 31. Perasaan lebih. Oh iya. 31. 31 kayaknya, Pak. Ya. 31. Ya. Iya. Itu terkait tugas kelompok ya. Jadi masing-masing setiap kali pertemuan nanti 15 menit untuk presentasi kelompoknya, begitu ya. Terus nanti ada sesi diskusinya. Begitu ya.
Nah, nanti kalau seiring sejalan nanti saya ada kuis juga buat tambah-tambah nilai kan? Oke? Siap? Oke. Ya, Ya, Pak. Oke. udah jelas suaranya. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Jelas, Pak. Oh. Binder tuh bagaimana sih? Baiklah. Untuk materi pertemuan pertama bisa dilihat, jelas dia? Slide saya Oke. jelas ya? Pak. Jelas, Ya, Pak. Pak. Jelas, Pak, jelas. Ya. Baiklah, pertemuan pertama kita masuk ke pengertian dan ruang lingkup sosiologi politik ya. Halo. Oke, halo, Pak. Iya, Pak. Ya. Benar, Pak. Ya. Di mana pengertian sosiologi itu sendiri kan kalian sudah tahu semua ya. Coba saya tanya kembali, sosiologi itu apa sih? Kalian sudah semester 6, sudah berbagai macam sosiologi karakteristiknya, sudah tahu semua jenis-jenisnya, terus ciri-ciri sosiologi itu sudah tahu semua. Ini yang mendasar aja lah. Pengertian sosiologi. Baik Tania, coba. Baik Tania. Tania, mana dia? Kok kabur dia langsung? Halo? Halo, Mana Tania? Tania. Jawab. Ya. Pengertian Apa sosiologi. sosiologi? Ya, Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosial yang artinya apa ya? Ilmu dan logo satunya. masa kalah sama semester 4. Sudah semester 6 loh. Harusnya udah di luar kepala ini. Semester 6 ini. Tahun depan kalian nyusun skripsi loh. Halo? Kita bantu jawab, Pak. Kita bantu Kita jawab, Pak. bantu jawab, Pak. Kita Pelajari mengenai kehidupan masyarakat dan dalamnya terdapat pola-pola hubungan antar manusia baik secara individu maupun kelompok. Dihadap sini sih. Mungkin Hadap sini Tania. Ya. Ya. Oh iya. Ada kamera bukan ada belakang. Ya. Ya. Angka masih ya, Pak. Oke. Boleh sambil ngopi, Pak. Ya, Nova. Ya, kita lanjut ya. Sosiologi ada pembelajaran secara sistematis terhadap perilaku sosial dan kelompok orang ya, kelompok orang. Human group ya. Itu perilakunya yang kita lihat kalau di sosiologi itu, terus bagaimana dia bermasyarakat, kelompok. Pak, izin suaranya kurang jelas. Pak, Ya, udah jelas? suaranya kurang jelas, Pak. Tes. Cek. Halo, udah jelas? Udah jelas? Headsetnya itu. Udah, Pak. Headsetnya itu. Ini kurang jelas terus. Headset. Pak punya headset agak dia getar itu di. Halo, udah jelas? Yang lain. Udah jelas ya? Udah jelas ya? Halo? Halo? Jelas nggak? Tambah. Jelas nggak ini Nova? Pak, suaranya. Jelas?
Sudah Pak. Nggih Pak, siap. Halo. Sosiologi berfokus hal terhadap munculnya sikap dan perilaku dari orang lain, serta bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Nah, jadi hubungan timbal baliknya yang kita lihat juga di kehidupan organisasi juga bisa. Kalian kan sudah Wimbi Pak Alfian. Pak Alfian lagi perbaikin. Ada jurus nyindik itu Alfian hilang dia. Main jonjet dulu. Ketua kom ini tuh. Cek dulu bentar. Bapak mic tanya suara Bapak. Loh, beli unin. Bukan. Koneksi Bluetooth berhasil. Lumayan anak dulu atau Halo, sudah ya? Halo. Sudah jelas ya? Yang baru masuk ini banyak ini kayaknya. Ya. Baru masuk. Ya. Halo. Lanjut ya. Ya Pak. Ya Pak. Lanjut. No, ada Muhammad Sultan juga itu.
Pak Sultan itu juga baru hadir. Ya, Selanjutnya, ini. ya selanjutnya Hei, dalam Pak rang, Sultan, gimana kabarnya? di mute dulu Muhammad Anam, Heril Anam ya, di mute dulu ya. Ya. Ya Pak ya. Dalam rangka memahami perilaku sosial, seorang ahli sosiologi harus menggunakan pikiran yang tidak biasa, yang disebut dengan imajinasi sosiologis. Jadi kita itu memang orang luar biasa ini yang nggak biasa, ya. Jadi harus bisa pikirannya memahami satu masalah yang ada di masyarakat, ya. Halo. Nah, sedangkan pengertian politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu polis ya, yang bermakna pemerintahan negara ya. Politik sering dipelajari dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan. Ya, itu dalam administrasi pemerintahan seperti yang kita ketahui dalam kita berkehidupan berdemokrasi, memiliki presiden, terus beserta jajarannya di bawah sampai ke daerah maupun provinsi ya. Kita bisa tahu adanya gubernur, terus ada bupati dan wali kota gitu ya. Selanjutnya, apa itu politik? Politik di mana pengambilan keputusan melibatkan suatu kelompok. Ya. Meskipun istilah politik cenderung dihubungkan dengan perilaku dalam pemerintahan, politik juga dapat ditemukan dalam seluruh interaksi kelompok, termasuk perusahaan, akademisi, dan lembaga keagamaan, maupun organisasi juga bisa dibilang interaksi kelompok ya. Halo? Cukup jelas ya? Ya Pak, lanjut Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Aduh. Bentar lagi masuk ini, soalnya belum pro. Ini lagi kita masuk ini soal 40 menit pertama ini. Nanti 10 menit lagi ya. Jadi sosiologi politik itu adalah suatu disiplin ilmu yang menggabungkan antara ilmu sosiologi dan ilmu politik ya. Ya. Sedangkan berbagai fenomena politik tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial masyarakat, begitu pula sebaliknya, terbentuknya struktur sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan dari tatanan politik. Ilmu sosiologi, kalau ilmu sosiologi itu lahir pada abad ke-18 ya, sedangkan ilmu politik lahir di abad 20. Jadi lebih lahir duluan sosiologi dengan ilmu politik itu sendiri ya. Sedangkan perbandingan antara sosiologi dan ilmu-ilmu lainnya. Halo? Jelas ya? Lanjut Pak. Nah, kalau kita komparasi antara ilmu-ilmu lainnya, ada ilmu alam, ilmu pengetahuan alam, terus ada antropologi yang mengkaji secara tradisional, maksudnya yang mengkaji tentang kebudayaan, fokusnya ke kebudayaan yang ada di dunia maupun di Indonesia itu sendiri ya. Terus ekonomi, ini ilmu-ilmu yang punya hubungan timbal balik. Sejarah, yang ada psikologi dan ilmu sosial lainnya. Dan ada ilmu politik ya. Nah, itu kita melihat perilaku manusia atau masyarakat dalam konteks sosialnya ya. Halo, jelas?
Halo, Ya, Pak. bisa dilihat slideshow-nya kan? Ya, halo, Pak. Halo. Ya, bisa jelas Ya kan? bisa. Ya, Bisa, Pak. nanti bisa Ya. di-download materi ini juga di LMS. Kalian bisa download juga ya di LMS untuk materi belajar kalian di rumah ya. Ya, Pak. Selanjutnya Pak. ruang lingkup sosiologi politik ya. Ada struktur masyarakat, sistem sosial, pelapisan masyarakat, stratifikasi itu sendiri. Terus adanya negara, kekuasaan dan kewenangan, pembuatan keputusan, kebijakan publik. Halo. Lanjut ya. Penjelasan ruang lingkup sosiologi. Pertama, struktur masyarakat yang kita bilang tadi secara harfiah, struktur bisa diartikan sebagai susunan atau bentuk. Struktur tidak harus dalam bentuk fisik, ada pula struktur yang berkaitan dengan sosial. Menurut ilmu sosiologi, struktur masyarakat adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Ciri-ciri struktur masyarakat muncul pada kelompok masyarakat berkaitan erat dengan kebudayaan, dapat berubah dan berkembang. Nah, kalian kan sekarang semester ini lagi mempelajari perubahan sosial ya. Semester 4 kemarin sudah kan? Halo? Ya, Pak. Semester 4 kan? Ya, halo, sudah. Perubahan sosial kan Halo. sudah ditempuh kan? Ya, halo. Halo. Oh, Pak Haji nih. Terus masuk ke fungsi struktur masyarakat, ada fungsi identitasnya, ada fungsi kontrolnya, kontrol dalam artian pengawasan, terus fungsi pembelajaran. Jadi dinamika yang ada di struktur masyarakat itu kita bisa belajar. Selanjutnya terkait tentang sistem sosial. Sistem sosial, sebuah sistem pada dasarnya mencirikan karakteristik sifat, tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan, atau hubungan terkait sesuatu. Sistem sosial berarti sifat, tata nilai, ukuran, kualitas, dan kedudukan relasional dalam suatu struktur sosial. Maksudnya relasi antara hubungan timbal balik antar individu di dalam kelompok, ya. Kelompok masyarakat. Memahami sistem sosial ialah proses belajar mengenali, menganalisis, dan mempertimbangkan eksistensi dan perilaku organisasi dan institusi sosial kemasyarakatan dalam berbagai ranah kehidupan manusia ya. Halo? Iya. Ya, selanjutnya stratifikasi atau tingkatannya ya. Ini stratifikasi ini kalau nggak salah SMA sudah dapat kalian dulu materi. Tapi kan kita mereview kembali ini. Halo? Ya. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatannya. Ukuran yang dipakai bisa kekayaan, keturunan atau kekuasaan. Sedangkan sifatnya stratifikasi itu ada dua, stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Ya, ini review kembali aja ini dari materi yang terdahulu. Nah, sedangkan negara berdasarkan pada ahli ya. Negara alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Itu pengertian negara dari para ahli atau tokoh. Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Sedangkan negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
di mana fungsi negara mensejahterakan serta memakmurkan rakyatnya, melaksanakan ketertiban, pertahanan dan keamanan, dan juga menegakkan keadilan. Nah, kita langsung masuk ke kekuasaan dan wewenang ya. Halo? Ya Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Sedangkan Iya, Pak, kekuasaan dan lanjut. wewenang sedangkan kekuasaan dan wewenang itu pada umumnya dapat kita katakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk menuntut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Unsur kekuasaan, rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Pak Sultan, dengar ya, jelas ya? Itu kekuasaan. Kalau Pak Sultan berkuasa di rumah sebagai kepala rumah tangga ya. Sebagai pemegang kekuasaan ya. Terus balik lagi ke wewenang. Wewenang hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi tujuan tertentu. Di mana wewenang itu berfungsi untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Itu fungsi dari Halo. Sedangkan kekuasaan tanpa wewenang tidak akan berjalan karena pada dasarnya wewenang adalah hak seseorang atau kelompok untuk dapat berkuasa. Setelah mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat yang akan dikuasai. Ya, melalui apa? Halo. Nah, nanti kalian baca-baca kembali nanti terkait slide kekuasaan antar pribadi, kekuasaan koordinasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan paksaan, kekuasaan ahli, kekuasaan panutan. Ini nanti kalian baca